Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Bisakah kita memberikan sorak-sorai buat hari yang Tuhan jadikan saat ini, hari di mana kita akan beribadah bersama-sama, diberkati bersama-sama. Untuk itu mari kita siapkan hati kita hari ini untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan saya terlalu percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat saudara menerima sesuatu yang luar biasa. Untuk itu mari jemaat Tuhan, Victory Outreach Indonesia, dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama beribadah pagi hari ini dan selamat beribadah. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Victory Outreach Bandung, dimanapun saudara berada, juga Victory Center Papua. Kami bersyukur bahwa hari ini kita masih bersyukur bersama-sama, kita masih bisa bernyanyi bersama-sama. Saudara siap untuk menyembah Tuhan? Yes, amin. Saudara siap untuk menyembah, berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita sekali lagi. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mengurapi setiap kami. Roh-Mu tercurah bagi kami pada hari ini. Juga Engkau curahkan Roh-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapak, kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Kita sama-sama mau katakan, Roh Kudus tercurah. Come on church. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sekali lagi ya, kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Sebab ada gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Mari kita bersorak buat Tuhan kita. Woo. Sama-sama katakan, Ada gerakan roh Allah di sini. come on church. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur. Di
timur, hey, hey utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, hey, barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Serukan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi kita katakan Hosana, 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 Hosana. Terpuji, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpuji, terpujilah Tuhan, hey, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah seluruh sorak-sorai kami hanya bagi Engkau Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We want to worship you, Jesus. We want to worship you, Holy Spirit God. We want to say, come Holy Spirit in this place. And let your anointing fall on us, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, come in your light. I need your anointing, come in your power.
Jesus, we worship you, God. We worship you. We worship you, Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Pagi hari ini kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Engkau terima seluruh penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami mengasihi Engkau Holy Spirit God. Dan biarlah pagi hari ini setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelur bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Jesus, thank you Lord. Dimanapun saudara berada saat ini, pada saat kita di dalam hadiratnya, kita mau sama-sama berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan doa yang mungkin saudara saat ini miliki. Karena kita percaya pagi hari ini Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Dan jika saudara percaya sama saya ingin berdoa untuk apapun kebutuhan saudara. Mungkin sakit, penyakit, ekonomi, keluarga, rumah tangga, anak, usaha, atau apapun bentuknya itu. Saya mau berdoa dan percaya Tuhan campur tangan atas kehidupan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa buat setiap jemaatmu dimanapun mereka berada dan apapun bentuk pergumulan yang mereka lalui. Tuhan yang tahu persis dan Tuhan yang melihat
namun juga Tuhan mengerti dan tentu Tuhan punya jalan keluar seperti yang Tuhan sendiri firmankan buat kami. Untuk itu hamba berdoa, ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, usaha, apapun bentuk finance yang saat ini menekan kehidupan mereka, Tuhan Jehovah Jireh, Allah penyedia, mari Engkau campur tangan, turun tangan, buka pintu, bekerja dalam segala sesuatu untuk memberkati kehidupan ekonomi jemaat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba memintanya. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat juga setiap konflik-konflik yang mungkin dialami di dalam kehidupan umat-Mu. Entah itu konflik keluarga, konflik hubungan, atau konflik-konflik apapun yang terjadi yang mungkin hanya mereka dan Engkau sendiri yang tahu. Saat ini Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau tidak kehilangan cara untuk memulihkan, untuk menolong umat-Mu. Jadi Tuhan, hamba berdoa membawa setiap konflik umat-Mu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, untuk Engkau boleh campur tangan di dalamnya, bekerja di dalamnya, menyatakan kuasa di dalamnya, menyatakan kasih di dalamnya, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh melihat hal-hal yang baik mengikuti hari-hari kami seperti yang Tuhan rencanakan buat hidup kami. Mari Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, hiburkan mereka, dan bawa mereka untuk mereka boleh terus berharap dan percaya kepada Engkau saja dalam hal apapun yang mereka hadapi, karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terpanggil dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami, dan kami tidak sabar untuk melihat jawaban doa yang Tuhan punya buat kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi, jika saudara percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa saudara, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Dimanapun saudara berada, berikan sorak-sorai saudara untuk Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang memiliki jalan keluar bagi umatnya. Mari Victory Outreach Bandung, Papua, dimanapun engkau berada, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Praise the Lord. Saya percaya pagi hari ini saudara akan diberkati. Tuhan punya firman secara pribadi buat saudara, dan saudara akan selesai dari ibadah ini dalam keadaan yang lebih kuat, lebih bijak, dan siap untuk menang terhadap apapun yang sedang kita hadapi. Untuk saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang, selamat beribadah, dan kami sangat rindu untuk kita boleh terus beribadah bersama dan kita sama-sama bertumbuh di dalamnya. Untuk saudara keluarga Victory Outreach Indonesia, luar biasa bisa beribadah bersama-sama dengan saudara kembali pagi hari ini. Tetap setia untuk kita sama-sama mengagungkan, memuliakan Tuhan dan hidup di dalam berkat dan janji Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pagi hari ini, beberapa pengumuman ingin saya sampaikan kepada saudara. Saudara bisa catat di agenda saudara dan saudara bisa terlibat di dalamnya. Yang pertama, kita tahu besok jam 7 malam kita akan ada ibadah. Tepat sekali, kita akan ada ibadah doa. Ibadah di mana kita akan merendahkan hati kita, hancurkan hati kita, dan bergantung kepada
Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kita akan datang kepadanya esok hari pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Untuk itu saya menantang saudara untuk tetap setia. Saya sangat diberkati sekali melihat saudara begitu setia dalam berdoa. Secara pribadi saya merasa disuntik iman saya, ditambahkan menjadi iman yang kadarnya naik. Dan saya sangat diberkati sekali untuk memiliki teman saudara bisa sama-sama beriman kepada Yesus Tuhan kita di dalam doa. Untuk itu saya terus mendorong saudara agar setia di dalam ibadah doa kita esok hari pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Dan untuk saudara yang belum bergabung, mari kita sama-sama bergabung. Kita tambahkan iman satu sama lain sehingga kita boleh berdiri menjadi satu keluarga yang bergantung kepada Allah, sepakat bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di hadapan manusia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa live group kita terus adakan di tengah minggunya. Mari saudara untuk setia bergabung. Ada live group Bandung Timur 1, live group Bandung Timur 2, live group Garuda, dan juga live group di Bandung Selatan. Dalam hal ini akan berlokasi di Lewisari. Untuk itu kita mau plug in, kita mau terkoneksi agar kita boleh di-charge, kita boleh mendapat kekuatan baru dalam kita menjalani etapa kehidupan yang ada, paling tidak dalam satu minggu yang kita lalui. Tengah minggu, hari Rabu, hari Kamis, sesuai dengan jadwal live groupnya masing-masing. Mari kita sama-sama untuk terkoneksi dan mendapatkan charge, mendapatkan satu strum kekuatan ilahi untuk kita bisa dikuatkan di dalam kehidupan yang kita lalui. Yang berikutnya tidak jemu-jemu, saya ingin menantang saudara, mendorong saudara untuk kita sama-sama menjadi agen pengharapan, kurir keselamatan, pembawa kabar baik, ambassador of Christ, messenger of heaven. Come on somebody. Kita mau beritahu kepada lingkungan kita, keluarga, teman, saudara, kerabat, atau siapapun yang mungkin saudara kenal yang memiliki masalah di dalam hal keterikatan, kecanduan, atau hal-hal gila lainnya. Beritahu kepada mereka, Victory Outreach Bandung, Gereja Victory Outreach Bandung memiliki pelayanan rumah pemulihan atau Victory Home buat pria dan wanita agar mereka boleh mengalami rencana dan janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada, yang sering kali kami sampaikan kepada saudara, dan beritahu kepada mereka bahwa hidup mereka yang terluka, terhilang, bisa hidup dalam rencana, berkat, dan panggilan Tuhan. Namun itu hanya bisa terjadi jika saya dan saudara menjadi pembawa kabar baik ini. Kita tahu persis bahwa buktinya sudah ada, resume Tuhan sudah jelas bahwa mereka yang hilang, terluka, tersesat bisa diselamatkan. Jadi saya menantang saudara untuk kita tetap menjadi agen pengharapan untuk mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan di area tersebut. Saya rasa itu saja pengumumannya, selain pengumuman internasional yang akan ditayangkan setelah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk itu, pagi hari ini kita mau sama-sama setia di dalam memberi persembahan dan persepuluhan kita. Kita mau jadi bagian dari pergerakan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita, amanat agungnya dalam menjangkau dan memuridkan yang terluka. Mari kita kelola sama-sama, kita rawat, kita pelihara, sehingga kita boleh melihat lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang terluka dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mau melihat lebih banyak jiwa mengalami kemenangan di dalam Kristus? Semua hanya bisa mungkin ketika kita bekerja bersama memeliharanya dengan salah satu caranya setia dalam persembahan dan persepuluhan kita. Sehingga ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Sehingga operasional boleh tertopang berjalan. Sehingga kita boleh melihat banyak kesempatan untuk orang-orang yang terluka dan terhilang menemukan kebenaran dan keselamatan. Tapi mari kita lihat hal tersebut sebagai
tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Dan tentu saja saudara akan diberkati karena janjinya mengatakan apa yang kita tabur kita akan tuai, dan Tuhan akan buka tingkap surga untuk memberkati kehidupan kita dan usaha ekonomi kita seperti yang firman Tuhan janjikan. Tuhan akan melindungi dari segala macam belalang pelahap dan pekerjaan si jahat. Jika saudara siap untuk memberi pagi hari ini, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Tuhan, saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu. Pemberian yang diberikan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan lewat perbesaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Layar yang berikut saudara bisa pakai, saudara bisa catat sebagai wadah kesetiaan saudara dalam menjadi partner ilahi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. When I look at our ministry, I look at the past and how God has taken us from a humble beginning to a network of churches that God has raised up around the world. Every step of the way has been steps of faith. God has promised that you and I are the generation that will dispossess the nations. It is in our DNA to never back down, never surrender, and never give up. God took us out of that ghetto and out of that neighborhood. He lifted us up. And here we are tonight, the largest inner city ministry in the world. I believe that this is the week where some of you are going to allow the Lord to begin to stir you up. And then God says, where you said you could not do it, that's the place that I have called you, because you're not going to do it, but I'm going to be doing it through you. These nations are waiting. These nations are ripe. These nations are crying out. They're waiting for some of you to respond to that call and say, yes, I will go. We can never let where we are define who we are. We are Victory Outreach. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan punya firman buat saudara. Saya tahu saudara siap mendengarkannya karena saya siap untuk mengkhotbahkannya. Come on somebody. Untuk itu mari kita sama-sama sekali lagi siapkan hati kita dan kita sembah Tuhan sehingga hati kita boleh menjadi ladang yang gembur yang siap ditabur benih kebenaran firman Tuhan yang akan berbuah buat kita dan juga akan berbuah bagi orang lain. Diberkati dan menjadi berkat. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Allah kita pagi hari ini. Thank you, Jesus. Come
Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Yes, church. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Thank you Jesus. Urapi hambamu yang akan berbicara Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar hanya namamu yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita katakan, amin. Saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Jika saudara siap, katakan saya siap. Come on somebody. Jika saudara siap, sekali lagi katakan saya siap. Jika saudara siap mendengarkan firman Tuhan, ambil Alkitab saudara dan buka di kitab Markus pasal yang ke-10 mulai ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Saya akan bacakan buat saudara. Dan kita akan melihat kebenaran yang Tuhan punya untuk kita renungkan dan kita lakukan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan prinsipnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Timeus adalah nama dari ayah Bartimeus, seorang yang buta dan berprofesi sebagai seorang pengemis di daerah Yeriko. Timeus adalah ayahnya Bartimeus yang buta dan berprofesi sebagai pengemis. Saudara tahu bahwa Timeus memiliki arti sempurna atau mengagumkan. Dan adalah sebuah fakta, setiap kali nama seseorang disebut di dalam Alkitab, dia memiliki kedudukan yang penting dalam hidupnya. Dari arti nama Timeus dan penyebutannya dalam Alkitab, kita bisa menyimpulkan bahwa keluarganya memiliki reputasi yang baik, terpandang di masyarakat. Namun ternyata terlepas dari status keluarga yang disandangnya, Timeus memiliki anak yang bernama Bartimeus, seorang yang buta dan berprofesi sebagai pengemis. Berapa banyak dari saudara yang sepakat bahwa ternyata tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga memiliki isu, setiap keluarga memiliki masalah. Bahkan keluarga pertama di muka bumi ini memiliki masalah di mana anak sulung membunuh anak yang bungsu. Kesempurnaan keluarga hanya terjadi ketika masing-masing anggota keluarga yang hidup bersama dalam ketidaksempurnaan tetap mengasihi satu sama lain dan tidak menyerah satu sama lain. Lihat kiri kanan saudara dan katakan, saya mengasihi kamu meskipun, come on somebody, setiap hari. Bartimeus yang buta dipapah oleh mereka untuk didudukkan di pinggir jalan, untuk mengemis. Setiap waktu mereka membawa Bartimeus untuk ditaruh di pinggir jalan dengan jubah pengemisnya, dengan mangkuk kecilnya, mengharap belas kasihan orang-orang yang lewat menuju Yerusalem. Kota Yeriko adalah kota yang begitu padat karena kota ini adalah kota yang harus dilalui oleh orang-orang untuk melakukan bisnisnya di Yerusalem. Orang-orang melakukan perjalanan bisnis ke Yerusalem melalui Yeriko. Yeriko persis seperti lampu merah yang padat oleh mereka yang beraktivitas. Yeriko persis seperti resto favorit saudara di mana orang keluar masuk, sehingga Yeriko menjadi spot yang tepat untuk seorang mengemis berharap belas kasihan orang untuk menopang hidupnya. Dan setiap hari Bartimeus dipapah dan didudukkan di pinggir jalan yang padat oleh mobilisasi orang-orang, dan dia dipapah dan didudukkan oleh teman-teman, oleh lingkungannya setiap hari. Bartimeus tidak memiliki teman-teman seperti orang lumpuh yang membawanya kepada Yesus. Namun Bartimeus dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa dia bisa pulih. Bartimeus dikelilingi oleh orang-orang yang kehilangan harapan akan hidup yang lebih baik bagi dirinya. Bartimeus dikelilingi oleh orang-orang yang putus asa terhadap kondisi kehidupan yang dia miliki, sehingga pada akhirnya lingkungan sekitar, orang-orang sekitar menyetujui bahwa sekali Bartimeus buta akan selalu buta, tidak akan berubah. Sehingga orang-orang sekitar mulai menyetujui bahwa sekali pecandu akan menjadi pecandu. Sehingga mereka mendefinisikan dan melabeli Bartimeus sesuai dengan kondisinya dan mengatakan Bartimeus buta, Bartimeus pengemis, Bartimeus pemarah, Bartimeus tukang gosip, Bartimeus pecandu, Bartimeus pemalas, Bartimeus anak kurang ajar, Bartimeus suami tidak bertanggung jawab, Bartimeus istri nggak becus. Bartimeus tidak dipanggil sesuai identitasnya sebagai anak Timeus, anak mengagumkan, namun dipanggil
dipanggil sebagai Bartimeus yang buta. Pernahkah saudara dipanggil berdasarkan kondisi saudara? Pernahkah saudara dipanggil berdasarkan kebiasaan saudara? Pernahkah saudara dipanggil berdasarkan situasi yang saudara hadapi? Dasar anak gak tahu diri, dasar orang tua tidak bertanggung jawab, dasar suami tidak tahu aturan, dasar istri gak tahu terima kasih. Tapi saya datang pagi hari ini untuk mengatakan iblis adalah pembohong. Kondisi saudara bukanlah definisi saudara. Situasi saudara bukanlah identitas saudara. Saya datang pagi hari ini melawan setiap label yang opini orang berikan pada saudara dan ingin mengingatkan saudara bahwa saudara adalah anak Timeus, anak dari Allah segala Allah, anak dari Tuhan segala Tuhan, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, berharga di mata Tuhan, lebih dari pemenang, kepala bukan ekor, calon pastor, calon misionari, calon konglomerat. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Saya tidak peduli apapun kondisi dan situasi saudara, namun tidak ada apapun, siapapun, dan kondisi apapun yang bisa mengambil identitas saudara sebagai anak Allah yang maha tinggi. Saudara diterima, saudara diampuni, saudara ditebus, saudara direncanakan, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Come on somebody. Dan teks ini juga di awal mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengelilingi diri kita dengan mereka yang berani menusuk saudara dari depan. Come on somebody. Karena kita tahu teman palsu menusuk dari belakang. Tapi teman sejati dia tusuk dari depan. Jika saudara Bartimeus, jangan kelilingi saudara dengan mereka yang sepakat dengan keterbatasan saudara, yang tidak pernah menantang keterbatasan saudara, yang tidak pernah menegur kesalahan saudara, yang membuat saudara nyaman dengan kesalahan dan dosa yang ada. Namun kelilingi diri saudara dengan mereka yang terlalu mengasihi saudara untuk tidak membiarkan saudara tetap sama. Sekali lagi saya katakan, kelilingi diri saudara dengan mereka yang terlalu mengasihi saudara untuk tidak membiarkan saudara tetap sama. Berapa banyak dari saudara yang bersyukur untuk istri yang bawel? Come on somebody. Karena saudara tidak rapi, saudara tidak teratur, saudara simpan baju kotor tidak pada tempatnya. Come on somebody. Berapa banyak dari saudara yang bersyukur karena pasangan saudara begitu bawel untuk masalah kopi penyebab mah saudara. Come on somebody. Berapa banyak dari saudara yang bersyukur karena ternyata ocehan di dalam kendaraan menyelamatkan hidup saudara. Saudara tahu kadang-kadang saya ingin taruh seat belt di mulut istri saya kalau lagi nyetir. Come on somebody. Tapi akhirnya saya bersyukur bawelnya bisa menyelamatkan hidup saya. Amsal 20 ayat 30 mengatakan, bilur berdarah membersihkan kejahatan, pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi lebih baik saudara berdarah karena konfrontasi daripada berdarah karena konsekuensi. Come on somebody. Lebih baik saudara berdarah karena konfrontasi daripada berdarah karena konsekuensi. Orang sekitar Bartimeus sepakat bahwa Bartimeus tidak akan pernah berubah dan tidak pernah menantang keterbatasannya untuk menjadi lebih baik. Dan ketika Bartimeus dalam rutinitasnya mengemis di pinggir jalanan kota Yeriko, Yesus datang ke kota Yeriko. Dan kita tahu kota Yeriko adalah kota yang telah dikutuk oleh Yosua karena menghalangi umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Kota yang penuh dengan orang fasik, orang berdosa. Kota yang penuh dengan penyembahan kepada Dewi Bulan. Orang di dalamnya begitu keji, kotor, dan fasik. Namun Alkitab mencatat Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota tersebut.
Victory Outreach Bandung, Papua, Indonesia. Saya datang pagi hari ini untuk mengingatkan kita bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang pergi ke tempat di mana orang menolak untuk pergi ke lokasi di mana orang tidak mau pergi. Kita sebagai gereja diberikan tugas dan misi untuk mendatangi lokasi di mana pecandu berada, kriminal tinggal, pelacur berdomisili, yang terhilang berkumpul. Victory Outreach, jangan pernah kita lupa akan penjara, jangan pernah kita lupa akan jalanan, jangan pernah kita lupa akan kawasan lokalisasi, jangan pernah kita lupa bahwa kita dipanggil masuk ke kota Yeriko, membawa terang untuk kegelapan dan merubah kutuk di lokasi tersebut menjadi berkat. Saudara tidak ada di sini menjadi bagian dari jumlah yang ada. Saudara tidak ada di sini karena sebuah kebetulan, namun saudara ada bersama-sama dengan saya di sini karena saudara telah diurapi, telah dipersiapkan dan dipanggil untuk menjangkau treasure out of darkness. Come on, Victory Outreach. Apakah saya masih di Victory Outreach pagi hari ini? Bagikan flyer home walaupun online. Undang seseorang ibadah. Bersaksilah. Telepon mereka yang sudah tidak lama ibadah. Kunjungi mereka yang terluka dan bawa mereka kepada Yesus. Pergi ke pinggir jalan, temui Bartimeus dan katakan, jika Tuhan bisa melakukannya buat saya, maka Tuhan bisa melakukannya buat kamu. Jadilah EO, event organizer, untuk malaikat bisa berpesta karena satu jiwa diselamatkan. Untuk itu katakan sama-sama pagi hari ini, saya adalah IO-nya surga. Dalam rutinitas Bartimeus, setiap hari mengemis, setiap hari frustrasi, setiap hari menangis, setiap hari pasrah dengan keadaan yang sama, Yesus datang ke Yeriko, hendak menginterupsi hidup Bartimeus. Saya merasa ingin berkhotbah lagi pagi hari ini, dan saya tidak tahu firman ini buat siapa. Namun Yesus sedang dalam perjalanan menuju hidup saudara untuk menginterupsi frustrasi rutin saudara, tangisan rutin, pernikahan rutin, bisnis rutin saudara, dan saudara tidak akan lagi melihat sikap pasangan saudara yang sama, kemau sama. Ketika Yesus menginterupsi, saudara tidak akan lagi melihat sikap mereka, sikap dia, sikap anak, customer, isi dompet yang sama. Karena saya teringat ketika surga intervensi bumi, ketika bumi gelap dan surga intervensi, maka teranglah bumi. Ketika bumi kacau dan Yesus turun dari surga, maka damailah bumi. Ketika lembah dikelilingi tulang kering dan Allah berfirman, maka muncullah prajurit. Keluar berkat dari kota yang terkutuk ketika Yesus mengintervensi Yeriko. Untuk itu Victory Outreach, karena Yesus sedang dalam perjalanan menuju tempat kegelapan, depresi, frustrasi yang ada, bersiaplah. Buka pintu rumah saudara, buka pernikahan saudara, buka usaha saudara, buka pelayanan saudara, buka hati saudara untuk Yesus yang sedang mendekati saudara, dan buka sekarang. Karena intervensi Tuhan segera datang dan akan merubah apa yang sama yang saudara lihat selama ini. Jika saudara percaya akan hal tersebut, katakan sama-sama, aku percaya. Lalu Bartimeus ketika mendengar Yesus datang, dia mulai berseru. Matanya tidak berfungsi, namun mulutnya masih berfungsi.
Ketika Yesus datang dia mulai berseru. Matanya tidak berfungsi memang, tapi mulutnya masih berfungsi. Bukankah hal yang harus disyukuri? Walaupun saudara tidak punya uang banyak, namun hingga saat ini masih ada makanan di meja makan saudara. Come on somebody. Bukankah hal yang harus disyukuri? Walaupun rumah sewa, namun saudara masih tidur dengan atap tertutup dan tidak kehujanan, tidak kedinginan. Saya tahu mata saya buta, tapi mulut saya masih berfungsi. Bukankah hal yang harus disyukuri? Walaupun dia selalu pulang malam, namun masih pulang ke rumah. Come on somebody. Maksud saya memang hidup saudara mungkin belum ada di Z, namun hidup saudara pun tidak ada di A. Come on somebody. Saudara mungkin belum menggapai apa yang saudara mau, namun saudara tidak di tempat yang sama seperti dulu. Masih ada sesuatu yang bisa menopang saudara hingga saat ini. Saya mungkin belum punya rumah, tapi saya masih bisa tidur di bawah atap dan cuma-cuma. Come on somebody. Saya mungkin tidak punya mobil, tapi supir saya banyak dan tinggal telepon jemput saya. Come on somebody. Sepatu saya mungkin robek, bukan Reebok. Come on somebody. Tapi saya masih punya kaki untuk saya berjalan. Rekening saya mungkin nominalnya kecil, tapi tidak pernah dibiarkannya saya kelaparan. Upah saya mungkin harian, tapi saya punya suami yang takut akan Tuhan. Come on somebody. Apakah ada orang di tempat ini yang bersyukur karena walaupun mata saudara buta, walaupun mata saudara tidak berfungsi, namun mulut saudara masih berfungsi. Come on Victory Outreach, berikan sorak syukur saudara untuk apa yang menopang saudara hingga saat ini. Mata Bartimeus memang tidak berfungsi, namun mulutnya masih berfungsi dan dia gunakan untuk meraih mukjizatnya. Dengar saya baik-baik, dan lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak membutuhkan apa yang hilang untuk membuat mukjizatnya. Tuhan tidak membutuhkan apa yang tidak berfungsi untuk menyatakan kuasanya. Tuhan tidak membutuhkan customer yang hilang untuk memberkati usaha saudara. Tuhan tidak membutuhkan karyawan yang hilang untuk memberkati bisnis saudara. Tuhan tidak membutuhkan apapun dan siapapun yang hilang untuk memberikan terobosan bagi saudara. Jadi berhentilah menangis karena siapa yang pergi, siapa yang meninggalkan, siapa yang lari, siapa yang berkhianat. Karena 5 roti dan 2 ikan cukup untuk Tuhan bekerja. Sedikit minyak dalam buli-buli cukup untuk Tuhan bekerja. Tongkat kecil di tangan Musa cukup untuk Tuhan bekerja. Beberapa dari kita mengharapkan tuayan namun tidak pernah menghargai benih yang kecil. Jika saudara tidak bisa menghargai benih yang kecil, maka saudara tidak bisa mengharapkan buah. Oleh karenanya, bawa apa yang tersisa kepada Tuhan. Gunakan apa yang tersisa untuk Tuhan, berikan apa yang tersisa kepada kehendak-Nya, karena mukjizat saudara terletak di dalam toko cat rambut. Come on somebody. Karena mukjizat saudara terletak di dalam nasi goreng Garuda 85. Come on sama. Karena mukjizat saudara terletak di kain toyobo saudara. Come on sama. Terletak di perjalanan pulang pergi saudara sebagai marketing. Terletak di premium saudara yang selalu mendekati huruf E. Come on Zambal. Terletak di dalam doa saudara yang tidak pernah menyerah. Terletak di biji iman sesawi, iman biji sesawi. Terletak di dalam kesetiaan saudara beribadah. Terletak di dalam setiap keringat saudara yang tidak pernah menyerah untuk mengusahakan apa yang tersisa bagi kehendak Tuhan. Karena bukan dari yang tidak ada Tuhan nyatakan kuasanya, namun dari apa yang tersisalah Tuhan membuka mukjizat-Nya. Untuk itu berhenti mencari apa yang tidak ada, namun gunakan apa yang tersisa sesuai kehendak Tuhan. Bartimeus tidak bisa melihat, namun dia bisa berseru, Jesus, hey Yesus. Dia berseru kepada Yesus. Ketika Yesus lewat di dalam hari rutin malang yang dia lalui. Hey Yesus, dia berseru kepada Yesus. Di dalam rutinitas depresi, tekanan, kebutaan yang dia lalui. Dia berseru kepada Yesus.
Namun mengertilah bahwa teriakan Bartimeus saat itu sesungguhnya adalah teriakan di balik teriakan. Sebelum kedatangan Yesus, dia begitu hening. Namun sesungguhnya dalam keheningannya dia pun sedang berteriak akan kondisi sama yang dilalui bertahun-tahun dalam keheningannya. Setiap hari Bartimeus berteriak dan tidak ada satupun yang mendengar dan mengertinya. Beberapa dari saudara saat ini sedang berteriak dan tidak ada yang mendengarnya. Ketika masuk tempat kerja ada teriakan yang teman kantor saudara tidak bisa dengar. Ketika pulang ke rumah ada teriakan yang pasangan saudara tidak bisa dengar. Ketika waktu menunjukkan pukul 2 pagi saudara terbangun karena ada teriakan di dalam diri saudara yang membangunkan saudara. Ketika ibadah saya tahu saudara terlihat begitu mengagumkan, saudara begitu spiritual. Saya tahu, amin, haleluya, preach it pastor, puji Tuhan, melompat. Namun ada teriakan yang tidak bisa didengar oleh sekitar saudara. Tapi saya datang dengan firman Tuhan pagi hari ini di Yesaya 59 ayat yang pertama, bahwa pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Pasangan, orang tua, anak, pemimpin, orang sekitar mungkin tidak mendengar teriakan di balik teriakan atau teriakan di hati saudara. Tapi Tuhan telah mendengar saudara, dan setiap tetesan air mata saudara telah ditampung di kirbatnya. Dan Tuhan ingin saya mengatakan kepada saudara pagi hari ini, jangan khawatir anakku, jangan sedih, jangan dendam, jangan menyerah, jangan takut anakku, karena aku sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Teriakan Bartimeus adalah teriakan di balik teriakan. Bartimeus begitu frustrasi. Dia harus mengubah. Dia harus hidup dengan sistem yang tidak mengubah keadaannya. Dia harus hidup dengan rutinitas yang dia benci untuk menopang hidupnya. Dia harus melakukan yang terbaik dari keadaannya yang tidak sesuai harapan dan tidak ada yang mengerti apa yang dia rasakan. Apakah saya sedang mendeskripsikan seseorang pagi hari ini? Namun akhirnya dia berseru kepada Yesus ketika mendengar bahwa Yesus datang. Selama hidupnya di kota Yeriko yang begitu sibuk dan padat, dia mendengar banyak orang sibuk dan berhasil dalam perjalanan bisnisnya. Dia mendengar keluarga si A si B diberkati, pernikahan si B diberkati, usaha si C dipromosikan, pelayanan si D berkembang. Namun ternyata keadaan dia tetap sama. Bukankah lebih menyakitkan ketika saudara melihat kondisi yang sama namun mendengar orang lain mengalami kemajuan dalam hidupnya? Bisakah kita jujur pagi hari ini? Bukankah terdengar lebih nyaman ketika saudara yang melihat kondisi yang tidak berubah namun mendengar orang lain pun mengalami hal yang sama? Bartimeus bukan hanya frustrasi karena keadaan yang sama, namun apa yang dia dengar semakin menyakitkan kehidupannya. Tapi dengar saya baik-baik. Kadang-kadang Tuhan harus memberkati orang lain lebih dari saudara. Untuk saudara akhirnya berseru kepada Tuhan. Di samping itu, mengertilah jika Tuhan mampu memberkati keluarga, pernikahan, anak, usaha orang lain, itu adalah sebuah tanda dan harapan bahwa Tuhan pun bisa memberkati saudara. Sebaiknya saudara hentikan saya berkhotbah pagi hari ini. Jika saudara melihat mereka diberkati, Ira, you are next. Mereka punya mobil, Jason, you are next. Mereka dapat proyek, Tono, you are next. Mereka pulih, Erna, you are next. Mereka sembuh, Bun, you are next. Mereka promosi, Shana, you are next. Mereka beli ruko, Gary, you are next. Tabungan mereka bertambah, Kim, you are next. Victory Outreach Indonesia, saudara ada dalam list berkat Tuhan yang tidak bisa terhapus. Katakan sama-sama, saya yang berikutnya. Bartimeus berseru kepada Tuhan.
ketika Tuhan datang. Sekarang tempatkan diri saudara sebagai Bartimeus. Orang tidak percaya dia, lingkungi melabeli dia buruk. Bahkan orang sekitar Yesus saat itu menyuruhnya diam. Bartimeus ada di lingkungan yang betul-betul menekan dan membenci dia. Namun dia tetap berseru kepada Tuhan untuk kedua kalinya. Dengar gereja Tuhan, mukjizat saudara akan semakin dekat pada saudara jika saudara belajar tekun menyembah Tuhan di tengah atmosfer yang menekan, di tengah pandemi yang belum selesai, di tengah kesakitan yang belum sembuh. Pujian dan penyembahan saudara dan ibadah kesetiaan saudara akan membuka surga, menyatakan kuasanya. Adalah ketika saudara belajar menyembah Tuhan, ketika saudara dibenci, ditolak, bahkan disepelekan, maka kuasa Tuhan semakin mendekati saudara. Pujian, penyembahan atau ibadah yang mendatangkan mukjizat adalah ketika saudara belajar melakukannya pada saat digosipkan, pada saat dompet tipis, pada saat KDRT, pada saat anak belum sembuh, pada saat ditinggalkan, pada saat dikhianati orang yang dikasih mereka. Tuhan tidak tahan mendengar pujian dan penyembahan yang datang dari dapur berapian. Tuhan tidak tahan mendengar ibadah yang datang dari gua singa. Tuhan tidak tahan mendengar sorakan yang datang saat tembok Yeriko menghalangi umat Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan tidak tahan mendengar pujian Paulus dan Silas ketika mereka terbelenggu di penjara. Ketika saudara belajar menyembah Tuhan, bukan karena apa yang dia bisa lakukan, tapi karena siapa dia, maka saudara akan melihat apa yang dia bisa lakukan untuk saudara. Tidak heran ketika Bartimeus tetap berseru di tengah kondisinya yang sama dan lingkungan yang tidak mempercayainya. Alkitab mencatat di ayat yang 49, Yesus berhenti. Saya ingin saudara mengerti bahwa saat itu adalah minggu yang buruk buat Yesus. Hari yang tidak tepat untuk Yesus melakukan mukjizatnya. Dia baru saja bercerita dia akan mati sebentar lagi. Dia baru saja mengumumkan kepada murid-muridnya dia akan disiksa dan disalibkan. Yesus begitu down dengan apa yang terjadi sebentar lagi dalam hidupnya. Ditambah kedua muridnya yang berseteru mengenai kemuliaan yang harus menjadi milik siapa kelak ketika Yesus mati dan bertahta di surga. Makanya pendekatan pertama Bartimeus tidak digubris oleh Yesus, dia terus berjalan. Namun pendekatan kedua, seruan kedua, tekun, terus datang, terus memuji menyembahnya. Pendekatan kedua Bartimeus kepada Yesus membuat Yesus tidak tahan untuk tidak menggubrisnya. 2 kali dia berseru, Yesus anak Daud. Dan saudara tahu istilah anak Daud adalah istilah yang dipakai dari keturunan Daud yang akan melahirkan Mesias atau Juru Selamat. Ketika Bartimeus berseru Yesus anak Daud, ini adalah pengakuan iman dia bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Bayangkan dalam keadaan buta, belum pernah bertemu Yesus sebelumnya, dia sudah mengakui kemesiasan Yesus sebagai juru selamat. Bahkan murid-muridnya yang telah begitu lama melihat banyak mukjizat hidup bersamanya masih kesulitan mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat. Namun Bartimeus yang belum melihat mukjizatnya, yang tidak hidup bersama dengan Yesus, memberikan pengakuan Mesias kepada Yesus walaupun dia tidak melihat. Tidak heran Alkitab mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jika saudara mengakui ketuhanan Yesus tanpa harus melihat mukjizatnya, my God, maka saudara akan melihat berkat dan janji Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa Bartimeus semakin keras berseru, semakin setia beribadah, rajin, tekun melakukan firman Tuhan. Saudara tahu beberapa dari kita menyerah pada Tuhan dan janjinya ketika pendekatan pertama tidak berhasil. Beberapa dari kita mulai tidak bergairah ketika rasanya Yesus tidak bekerja. Beberapa dari kita mulai berpikir tidak ada gunanya bersetia dalam ibadah. Tidak heran kita kehilangan mukjizat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Namun Bartimeus semakin merasa Tuhan tidak bekerja, semakin merasa Tuhan tidak melakukan kuasanya, tidak ada perubahan, semakin melihat kondisinya semakin buruk, semakin melihat usahanya menurun. Justru dia semakin giat, semakin keras, semakin ekstra.
dalam mendekati Tuhan. Jangan cuma-cuma berbuat baik. Karena jika saudara tidak lemah, saudara akan menuai hasilnya. Tidak heran Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh rajin mencari Dia. Saya tahu lelah, saya tahu capek, tapi tetaplah bertekun. Pindahkan persneling saudara, injak gasnya. Semakin rajin saudara, ekstra usaha saudara, maka semakin dekat saudara dengan mukjizatnya. Saya akan selesai. Dan saat Bartimeus berseru, banyak orang sekitar saat itu mengatakan, "Shh, gak usah kamu teriak-teriak, biasa aja, gak usah lompat, gak usah nangis-nangis kayak gitu di hadirat Tuhan. Kamu usah mari." Bukankah hal menggelikan menemukan fakta bahwa mereka yang menghalangi saudara mendekat pada Tuhan adalah orang-orang yang bersama saudara di hadirat Tuhan. Dan saya tahu rasanya frustrasi karena saudara berharap mereka yang bersama saudara di hadirat Tuhan harusnya mendukung saudara, bukan sebaliknya. Tapi saya datang untuk mendorong saudara tetap berseru pada Tuhan. Dengan semua ekspresi saudara, jangan berhenti berseru, karena jika saudara tidak kalah oleh opini yang menghalangi saudara untuk mendekat pada Tuhan, maka Tuhan akan memakai orang yang menghalangi saudara mendekat pada Tuhan untuk membantu saudara mendekat pada Tuhan. Karena Alkitab mencatat setelah Yesus berhenti, dia menyuruh orang-orang memintanya untuk diam dan membawa mendekatinya. Panggillah dia. Dan tiba-tiba mereka yang menegurnya di awal untuk diam sekarang mengatakan, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, dia memanggilmu." Mereka yang merendahkan saudara sekarang mengangkat saudara. Saya tidak tahu firman ini buat siapa, namun kesetiaan saudara kepada Tuhan akan membuat mereka yang menghalangi saudara menjadi orang yang paling mendukung saudara. Yesus berhenti dan mengatakan, "Panggillah dia." Tunggu dulu. Yesus tahu Bartimeus buta, tapi kenapa dia tidak mencelikannya saat itu juga saat dia berhenti? Justru malah memanggilnya. Dengar ini baik-baik gereja Tuhan. Sebelum Tuhan mencelikan mata yang buta, Tuhan ingin memastikan terlebih dahulu telinganya berfungsi. Prioritas Tuhan untuk masalah terselesaikan adalah telinga yang berfungsi. Satu-satunya organ tubuh yang Tuhan fungsikan terlebih dahulu adalah telinga. Sejak masih dalam kandungan sebelum yang lain berfungsi, Tuhan sudah membuka pendengaran saudara. Itu adalah prioritasnya. Mata dan lain-lain berfungsi setelah keluar dari rahim. Membuat telinga mendengar lebih penting daripada membuat mata tercelik. Karena pendengaran adalah jalan masuk yang tidak pernah bisa tertidur. Saat gelap tiba, cahaya tidak ada, mata tidak bisa melihat, namun telinga tetap mendengar walaupun gelap. Saat tertidur, mata tidak bisa melihat, namun telinga masih bisa mendengar. Pendengaran saudara adalah organ yang tidak pernah berhenti bekerja. Saudara bisa memilih apa yang saudara mau lihat, tapi saudara tidak bisa memilih apa yang mau saudara dengar. Semua akan masuk telinga. Untuk itu jika mata rusak tidak berdampak kepada organ tubuh yang lain. Namun jika telinga rusak, organ tubuh yang lain akan kena dampaknya. Dengan kata lain, jika telinga baik maka organ tubuh lain akan terkena dampak baik fungsinya. Dan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa jalan mukjizat adalah organ tubuh lain. Jalan mukjizat untuk Yesus ingin mengajarkan pada kita jalan mukjizat untuk organ tubuh lain adalah berfungsinya organ tubuh telinga. Tuhan meresponi iman. Namun iman adalah hasil dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jadi jalan mukjizat saudara untuk masalah yang saudara hadapi adalah kemampuan saudara mendengar suara Tuhan. Jika saudara buta, menderita, terpuruk, depresi, namun telinga saudara mampu mendengar apa yang firman Tuhan katakan, maka saudara selangkah lebih dekat kepada mukjizat yang Tuhan sediakan buat saudara. Tidak heran Tuhan berurusan dengan telinga Bartimeus dulu sebelum berurusan dengan matanya. Oleh karenanya, jika saudara ingin melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, pastikan telinga saudara meresponi apa yang Tuhan katakan sehingga iman saudara timbul dan mendapat respon dari Tuhan. Karena butanya mata membuat saudara terputus dengan seseorang, namun tulinya telinga membuat saudara terputus dengan Tuhan. Bartimeus, saya tahu kamu buta, saya tahu kamu memiliki banyak masalah, penderitaan, frustrasi, tapi apakah kamu bisa dengar saya? Panggillah dia, kata Tuhan. Dan ketika Bartimeus mendengarnya, mukjizat terjadi dalam hidupnya.
Tertundanya kuasa Allah sering terjadi karena tertutupnya telinga. Come on somebody. Tertundanya mukjizat Allah karena sering terjadi tertutupnya telinga. Karena telinga saudara adalah jalan mukjizat saudara. Akhirnya dia ikut Yesus, pergi, dan satu-satunya yang dia tinggalkan adalah jubahnya. Sistem yang dia bentuk untuk menopang kebutaan, dia tinggalkan masa lalu, dia tinggalkan kebiasaan di masa lalu, dia tinggalkan teman-teman di masa lalu, dia tinggalkan apapun dan siapapun yang membuat dia buta dan mulai mengikuti Yesus tanpa membawa jubahnya. Beberapa orang menerima berkat dan mukjizat dari Yesus, namun tetap membawa jubah butanya, jubah pengemisnya, jubah masa lalu bersamanya. Mereka masih memiliki rencana B jika seandainya mengikuti Yesus tidak membawa keuntungan dalam hidupnya. Tapi Bartimeus ketika diselamatkan, ditebus, dan ketika dia melihat jubahnya, dia mengatakan, I have decided to follow Jesus, not turning back. No turning back. Come on somebody. Apakah ada orang-orang di tempat ini yang berani mengatakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan pikiranku. Rencanaku ku serahkan padamu, di bawah mengiringmu, pandemi mengiringmu, dikhianati mengiringmu, tidak punya tabungan mengiringmu, sakit mengiringmu, di gua singa mengiringmu, di dapur perapian mengiringmu, di home mengiringmu, lulus dari home mengiringmu. Seumur hidupku. Nyanyikan sama-sama dengan saya dimanapun saudara berada, tanpa musik, yang penting hati. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini. Saya tidak tahu firman ini berbicara apa buat saudara. Namun satu hal yang pasti, pagi hari ini Tuhan telah menantang saudara untuk melakukan sesuatu atau berhenti sesuatu, karena mukjizatnya sudah Tuhan sediakan buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih sudah memposisikan kami untuk semakin dekat dengan apa yang Tuhan sediakan dalam hal yang kami hadapi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa, biarlah kebenaran ini boleh dimeteraikan di hati mereka, dan lewat pekerjaan Roh Kudus ada terus peringatan untuk kami boleh menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini katakan amin. Saya percaya saudara diberkati. Jangan lupa jika saudara diberkati, jadilah berkat untuk siapapun di sekeliling saudara. Dan pagi hari ini tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Kita bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Jangan lupa besok kita ibadah doa lewat aplikasi Zoom jam 7 malam. Saudara bisa mendapatkan link Zoom-nya lewat personal atau broadcast, atau melihat di Facebook Victory Outreach Bandung. Dan mari kita sama-sama berdoa jam 7 malam. Undang juga siapapun yang mungkin saudara kenal untuk ikut berdoa esok hari. Sekolah minggu, selamat beribadah, dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara pagi hari ini.